Mari tolong berdoa. Maha besar Tuhan yang bertahta dalam kerajaan sorga, di pagi hari Sabat Tuhan yang suci dan diberkati ini, kami bersyukur untuk kesempatan kembali kami dapat berkumpul untuk berbakti memuji membesarkan nama Tuhan. Kami bersyukur juga untuk kesempatan saudara-saudara kami yang bisa bergabung melalui online, baik di Zoom maupun di Facebook. Kiranya Tuhan, Engkau akan menyertai, memberkati kami semua saat kami akan membahas pelajaran Sekolah Sabat pada pagi ini. Roh Kudus akan menguasai hati dan pikiran masing-masing kami, agar apa yang akan kami pelajari pagi ini dapat menjadi kekuatan bagi iman kerohanian kami. Kami berdoa untuk kesehatan masing-masing kami, biarlah Engkau tambah-tambahkan, agar supaya kami terhindar dari segala sakit penyakit, mara bahaya yang mudah menimpa kami ya Tuhan. Kami menyerahkan acara kami sepanjang hari Sabat ini, khususnya untuk pembahasan Sekolah Sabat pagi ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah kehendak-Mu yang jadi, bukan kehendak kami, karena kami sudah berdoa dalam nama Yesus Juru Selamat kami. Amin. Amin. Terima kasih. Sebelum memulai, saya tetap ingin promosi sedikit untuk aplikasi Jemaat Tumoto. Namanya Tumoto Tumoto Imperium SDAC. Bisa di-download di App Store ataupun di Google Play Store, ya. Dengan di aplikasi ini Anda dapat mengetahui jadwal-jadwal dari Jemaat Tumoto. Bisa juga belajar Sekolah Sabat di situ, berdiskusi, bisa. Juga bisa memberikan persembahan atau perpuluhan untuk menunjang pekerjaan Tuhan. Yang kedua, untuk saudara-saudara yang menyimak lewat Facebook atau Zoom, bisa share acara kebaktian kita ini di Facebook, supaya lebih banyak orang yang bisa melihat dan bisa berpartisipasi. Baik, kita akan mulai pembahasan kita. Pelajaran ketiga, Sabat ketiga di bulan Oktober, memahami sifat manusia. Kita sudah pelajari sejak minggu lalu dan sudah disinggung minggu lalu mengenai kebohongan. Salah satu kebohongan pertama dari setan. Tuhan bilang bahwa kamu pasti mati. Tapi setan bilang, sekali-kali kamu tidak akan mati. Itu kebohongan pertama. Ternyata kebohongannya itu dimakan oleh banyak pihak sampai sekarang. Kita mau pelajari ini bagaimana sebenarnya ini. Bagaimana sih sebenarnya sifat manusia itu, soal jiwa dan kehidupan ini bagaimana sih? Nah, kalau kita lihat ayat hafalan kita pagi ini, dan saya senang Sabat ini dimulai dengan ayat hafalan dan doa. Dan ternyata ayatnya dihafal, bukan dibaca. Tadi itu. Jadi memang harusnya dihafal. Oke. Semoga kita bisa hafal di waktu-waktu mendatang ya. Kejadian 2 ayat 7. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Nah, itu ayat kita yang akan kita gali lebih dalam lagi sepanjang diskusi kita ini. Bagaimana sih sifat manusia ini sebenarnya? Apakah keabadian itu ada? Dan lain sebagainya. Mungkin kita bisa mulai dengan siapa pertama ya? Oh ya, Bapak Sam. Mulai dari untuk hari Minggu dan Senin. Jadi struktur kita adalah Bapak Sam akan memberikan rangkuman. Kita akan buka tanya jawab, lalu Ketua Gary. Lalu Ketua Gary tanya jawab, Ketua Alvin tanya jawab, dan kita bisa tutup. Oke. Dua-dua. Minggu Senin, Selasa Rabu, dan Jumat. Oke. Enggak, tiap-tiap topik kita ada tanya jawab supaya semua tercover. Oke. Dipersilakan. Oke, terima kasih. Saudara Jailan, saudara-saudara juga yang ada di online,
kita mempelajari pelajaran yang menarik pada Sabat ini atau sepanjang minggu ini mengenai sifat manusia. Dan di hari Minggu kita mempelajari khusus mengenai makhluk hidup. Apa itu makhluk hidup? Karena kita sebagai manusia dikategorikan sebagai makhluk hidup. Dalam firman Tuhan itu jelas juga dalam penciptaan manusia pada awalnya dikatakan bahwa, ya di ayat hafalan juga sudah jelas dikatakan bahwa manusia atau kita adalah makhluk hidup. Tetapi apa ini ciri-ciri makhluk hidup sebenarnya? Kalau orang baca-baca atau pelajari tentang biologi atau pelajaran tentang makhluk hidup, maka orang dapati ada banyak ciri-ciri mengenai makhluk hidup atau dikategorikan makhluk hidup itu karena ada ciri-ciri. Yang ciri-ciri utamanya itu, ya ini tidak ada di sekolah Sabat, tapi kalau orang kita pelajari, ciri-ciri makhluk hidup itu ya secara umum bisa dikatakan atau disebutkan dalam tujuh ciri-ciri. Yang pertama yaitu makhluk hidup itu pasti bergerak. Kita tidak perlu jabarkan lagi itu bergerak apa, kita sudah tahu. Yang berikut, ciri-ciri makhluk hidup itu juga adalah peka terhadap rangsangan. Yang ketiga, bernafas. Keempat, nutrisi atau membutuhkan sesuatu asupan agar dia hidup. Berikutnya adalah tumbuh atau bertumbuh. Yang keenam adalah berkembang biak. Yang terakhir adalah ekskresi atau dia mengeluarkan cairan dari dalam tubuh. Itulah ciri-ciri makhluk hidup secara umum. Nah, ini tidak ada di sekolah Sabat, tapi kebetulan karena orang waktu SMA ambil jurusan biologi, ya jadi setidaknya tahu, ataupun ya kalau orang buka-buka Google lah, itulah kita tahu tentang ciri-ciri makhluk hidup. Dan itu jelas dalam Alkitab menunjang sekali mengenai ciri-ciri makhluk hidup, khususnya kita ada sebagai manusia. Nah, orang akan semakin sempit pengertian kita mengenai makhluk hidup karena kita mempelajari tentang manusia atau kita. Kenapa kita disebut makhluk hidup? Kita lihat di luar sana juga banyak makhluk hidup. Sebagaimana ciri-ciri yang sudah disebutkan tadi, tumbuhan itu juga makhluk hidup. Karena dia bertumbuh, berkembang. Apalagi hewan, binatang-binatang itu adalah makhluk hidup. Nah, pertanyaannya apa yang membedakan manusia atau kita dengan makhluk hidup yang lain? Dalam pelajaran sekolah Sabat ini jelas dikatakan bahwa setidaknya ada dua hal yang membedakan kita dari makhluk hidup yang lain, khususnya dengan hewan. Dalam Kejadian 1 ayat 24 sampai 27 dan Kejadian 7 ayat 2 ayat 7 dan 19 sangat jelas di situ dikatakan perbedaan. Memang ada persamaan, tetapi ada juga perbedaan. Persamaannya apa? Dalam Kejadian 2 ayat 7 dan 19, manusia itu diciptakan Allah dari debu tanah. Demikian juga hewan. Kita dibaca dalam Kejadian 2 ayat 19, hewan itu ternyata Tuhan bentuk juga dari debu tanah. Apa yang membedakannya? Yang membedakannya yaitu bahwa manusia atau kita ini diciptakan selain dibentuk Tuhan secara langsung, tapi dia juga menghembuskan nafas melalui hidung kita atau dari hidung Adam dan Hawa pada saat itu ya. Jadi ini tentu yang sangat membedakan. Saya juga tidak tahu bagaimana tiba-tiba ini hewan-hewan bisa hidup pada waktu itu. Mungkin Tuhan hanya berfirman ya, karena tidak disebutkan secara detail apakah dia memberikan nafas hidup juga secara langsung kepada hewan atau tidak. Tapi secara Alkitabiah kita tahu bahwa hanya manusia yang diciptakan Tuhan dengan menghembuskan nafas hidup melalui hidungnya. Inilah yang membedakan kita dengan hewan, yang membuat kita spesial. Dan yang kedua yang membedakan kita dari makhluk hidup yang lain, khususnya hewan, yaitu kita diciptakan menurut apa? Menurut gambar dan rupa Allah, rupa Tuhan. Luar biasa. Jadi kalau kita masih meragukan
ciptaan Tuhan, khususnya kita manusia, kita bisa lihat buktinya di alam. Tidak ada yang hewan-hewan yang bisa menyamai bentuk manusia, baik dari segi fisik, terlebih dari segi mental ataupun pikiran. Tidak ada yang bisa menyamai. Bahkan para ahli pun masih bertanya-tanya atau masih bingung bagaimana kehidupan itu asalnya bisa terjadi, terlebih mengenai kesadaran atau pikiran kita. Yang cuma kecil ini yang ada dalam kepala kita atau otak itu adalah hal yang luar biasa. Masih tetap diteliti sampai saat ini. Bagaimana kita bisa mempunyai kesadaran, bisa berpikir, bisa melakukan hal-hal yang luar biasa, itu adalah misteri dan luar biasa bagi kita. Itu mengenai makhluk hidup secara garis besar ya. Dan untuk pelajaran berikut di hari Senin yang boleh saya rangkumkan, ini mengenai orang yang berbuat dosa atau yang berdosa itu yang harus mati. Nah ini seperti yang sudah dijelaskan awal oleh Saudara Jailan, bahwa kita manusia sudah jatuh dalam dosa oleh karena apa? Pelanggaran dari manusia yang pertama. Dan itu menjadi akibat atau menjalar kepada seluruh umat manusia. Sampai pada kita saat ini, kita semua sudah dilahirkan dalam keadaan berdosa. Dan yang menarik di sini yaitu mengenai bagaimana tanggung jawab moral kita atau tanggung jawab kita secara pribadi. Memang di Sabat lalu cukup menarik ya pelajaran atau khotbah dari Pendeta Mike mengenai bahwa keselamatan itu bukan hanya tanggung jawab pribadi ternyata ya, bukan hanya secara individu, tetapi ternyata itu adalah tanggung jawab kelompok atau tanggung jawab kita sebagai jemaat juga. Tetapi secara spesifik dalam pelajaran ini dikatakan bahwa kita bertanggung jawab atas diri kita sendiri tentang apa yang kita perbuat. Atau dalam Yehezkel itu dikatakan bahwa kita tidak menanggung dosa siapa-siapa, tidak menanggung dosa orang tua, tidak menanggung dosa anak. Kita menanggung dosa kita sendiri atau bertanggung jawab terhadap apa yang kita lakukan. Jadi kalau kita harus mati, itu adalah karena upah dosa atau karena akibat yang diakibatkan oleh karena dosa. Dan itu sudah menjadi sifat lahiriah kita sebagai manusia bahwa kita akan mati. Tidak ada manusia yang akan abadi. Tidak ada makhluk hidup yang akan abadi karena dosa. Memang dalam penelitian pun tidak akan kita ketemukan ada yang bisa hidup selama-lamanya. Tetapi syukur kepada Tuhan dan kita berterima kasih karena firman Tuhan mengajarkan pada kita bahwa ternyata kematian itu tidak berakhir pada saat itu. Tidak hanya pas kita mati ya sudah, tidak ada lagi masa depan. Karena judul besar Torang pelajaran sekolah Sabat adalah harapan masa depan. Walaupun kita harus menanggung dosa, harus mati karena dosa-dosa kita, karena pelanggaran kita, tetapi ada jaminan dalam pelajaran ini yaitu bahwa akan ada kedatangan Tuhan. Sebagaimana Tuhan sudah datang, Yesus sudah datang kali pertama, maka janji tentang kedatangan yang kedua kali ini adalah pasti juga. Dan janji yang diberikan Tuhan adalah kita bisa mendapatkan kehidupan yang kekal pada saat kita dibangkitkan pada saat kedatangan Tuhan. Ini adalah jaminan yang pasti. Tetapi yang menjadi tantangan buat orang saat ini yaitu bagaimana kita hidup saat ini. Kita tidak menanggung dosa siapa-siapa, kita menanggung apa yang kita perbuat. Nah, tanggung jawab kita ataupun pelajaran kita untuk kita dapat hidupkan kehidupan yang benar agar jaminan yang Tuhan berikan untuk kehidupan selanjutnya pada saat Yesus datang dapat menjadi milik kita. Nah, kira-kira ini garis besarnya, nanti ada tambahan-tambahan mengenai bagaimana apakah jiwa itu bisa hidup sendiri. Sebagaimana sudah disinggung tadi, ada konsep-konsep mengenai bagaimana kita ada pandangannya bahwa jiwa itu bisa terpisah dari tubuh.
Padahal pemahaman kita sebagai umat Advent ini adalah salah satu doktrin kita ya, bahwa orang yang sudah mati tidak tahu apa-apa ataupun ya dia sudah jiwa dan raganya sudah mati. Tidak ada raga mati atau tubuh mati dan jiwanya masih melayang-layang. Itu nanti orang bahas di selanjutnya, ada pembahasannya mengenai hal itu. Terima kasih pembahasannya Bapak Sam Lonto. Jadi memang Tuhan sudah Tuhan menciptakan manusia untuk satu maksud yang sangat mulia. Tanpa kematian sebenarnya ya. Sudah diciptakan sangat mulia, tapi akhirnya harus berdosa. Akhirnya kematian datang. Mengapa bisa enggak? Saudara-saudara yang di Zoom dan di Facebook, kalau ada pertanyaan bisa langsung disampaikan atau di chat ya. Oke. Tapi sebelumnya sambil menyiapkan, saya ada pertanyaan sedikit untuk kita bisa diskusikan. Di janji Tuhan pada saat itu, ketika kamu makan buah itu, pastilah kamu mati. Dari yang kita tahu adalah Hawa duluan makan kan. Kenapa dia tidak langsung mati aja? Dia makan, dia mati. Sesuai janji Tuhan di awalnya. Daripada dia menularkan lagi nih kejahatan. Akhirnya Adam kena dan kita semua kena. Kenapa nggak langsung aja mati itu sesuai, nggak pakai tunggu harus lama. Dorang 900 tahun orang hidup dan lain sebagainya. Ada sedikit tambahan sebelum kita lanjut ke berikut. Menarik ini ya. Jadi seolah-olah janji palsu daripada iblis itu terwujud Seperti ya. benar. Seperti benar. Karena dia bilang sekali-kali kamu tidak akan mati. Dan ternyata benar. Benar. Ya. Karena di pelajaran sebelumnya kan kita sudah pelajari bahwa setan atau ular itu pun memberikan contoh. Dia makan dulu, itu baru dia tawarkan kepada Hawa dan saya makan tidak mati. Nah ini yang menjadi tantangan ataupun cobaan yang luar biasa bagi Hawa saat itu. Bukan masalah dia mendengarkan godaan setan aja, tapi memang dia melihat bukti melihat bukti tidak mati. Jadi keraguannya terjawab. Gitu. Iya. Oke. Tetapi ya dalam pelajaran juga yang terang sudah pelajari bahwa pada saat dia makan atau mereka makan, tanda-tanda kematian itu sudah ada. Misalnya sudah ada daun yang gugur, itu sudah ada tanda-tanda. Padahal sebelumnya itu tidak pernah mereka lihat. Tapi tiba-tiba, kenapa ini sudah ada daun yang gugur? Berarti sudah ada tanda-tanda kematian, udah tanda-tanda yang yang begitulah. Ada tanggapan lain? Terima kasih banyak. Itulah yang kalau kita lihat pada waktu Tuhan menciptakan hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari kelima, ini tanpa resiko ini sebenarnya. Sampai hari kelima. Keenam, waktu keenam muncul resiko. Ini resiko tinggi. Resiko tinggi ya. Kenapa? Karena di situ Tuhan memberikan power of choice kepada manusia. Oke. Diolah di pikiran, apakah dia akan menurut atau dia tidak akan menurut. Ini resiko sebenarnya. Mitigasinya, rencana keselamatan. Bagaimana kalau seandainya waktu Hawa makan dan dia langsung binasakan? Ingat, setan sebelumnya sudah menuduh kan? Menuduh ketidakadilan ini kan? Sehingga sepertiga bisa diseret. Diyakinkan. Ini bukan jumlah sedikit. Kalau seandainya langsung dibinasakan, terbukti. Kemungkinan bisa-bisa malaikat yang lain lebih banyak yang lagi yang ini hanya pemikiran bisa diterima, bisa juga tidak diterima. Mungkin dari Om John boleh tambah ini, Om John tambahkan sesuai dengan kita atau punya hikmat yang kita punyai. Yang bisa direkognize. Ada yang lain ada dari bisa Zoom mungkin mau silakan. tambahkan sebelum kita lanjutkan. Oke, kalau enggak ada kita lanjut dulu ke yang berikut. Roh kembali kepada Tuhan dan orang mati tidak tahu apa-apa. Silakan, Ketua Geri.
Ya, di sini kalau kita lihat bahwa jadi setelah dari saudara Sam sudah jelaskan tadi, manusia itu ternyata ada rumusnya ya. Rumusnya debu atau Debu tanah liat, tanah plus dengan hembusan nafas hidup, kehidupan yang dari Tuhan, sama dengan manusia yang hidup. Itu rumusnya. Kalau kita lihat bahwa di dalam Kejadian 2 ayat 7 ya. Ini banyak orang menyatakan bahwa setelah ada kematian, roh itu masih hidup. Banyak yang percaya begitu. Yang hanya mati itu hanya tubuh. Dan banyak orang percaya itu. Tentunya kita sebagai the believers, umat percaya, kita kembali ke keterangan dari firman Tuhan, sola scriptura. Bagaimana? Apakah Alkitab mendukung akan hal ini? Nah, banyak orang yang juga compare ini dengan meyakinkan pendapat mereka yang ada di dalam Pengkhotbah 12 ayat 7. Apa yang dikatakan pada waktu itu debu akan kembali menjadi tanah seperti semula dan roh akan kembali kepada Allah. Nah, apa maksudnya sebenarnya ini? Sebenarnya ini kita harus baca dari konteks dari awal. Ini adalah proses. Tentunya kita percaya bahwa setelah itu kematian tidak ada apa-apa. Manusia tidak tahu apa-apa. Selesai. Hanya seperti tidur, ya kan? Kalau di hari Jumat, imagine aja, bius, nggak bisa bikin apa-apa kan? Tertidur aja. Tidak bisa apa. Tapi di dalam Pengkhotbah 12 ayat sampai 7 ini adalah menggambarkan proses dalam kehidupan, penuaan. Dan pada akhirnya kita kembali menjadi debu. Itulah yang dimaksudkan di dalam roh kembali kepada Tuhan. Sekarang, kalau kita lihat waktunya tinggal beberapa menit lagi. Sampai jam berapa kita? 20 menit lagi. Oke, berarti kita langsung saja. Ya. Nah, ini ada yang menarik. Kita sering menyatakan kalau kita baca di dalam paragraf paling bawah, ya kematian ini adalah bagian daripada hidup. Sebenarnya ini pernyataan yang keliru ini. Sebab kematian dan kehidupan ini kontradiksi ini ya. Kematian adalah lawan daripada kehidupan. Nah, kalau 1 Korintus 15 ayat 16 bahwa mungkin kita bisa baca. Singkat saja itu. Ada yang bisa buka ya. 1:15 ayat 26. Musuh yang terakhir yang diminasakan ialah maut. Yaitu kematian. Itu terakhir. Oke, kita coba ke apa ya? Hari Rabu ya. Cepat, singkat saja. Orang mati tidak tahu apa-apa. Siapa yang setuju? Orang mati tidak tahu apa-apa. Di Zoom mungkin big grief reaction. Orang mati tidak tahu apa-apa. Kalau mereka sudah setuju, artinya tidak perlu bahas lagi ini, karena iman kita sama, kepercayaan kita sudah sama. Tapi ringkasnya adalah bahwa di Ayub dia menggambarkan dia menyesal kalau bisa dia punya penderitaan ini. Dia kan menderita kan, kalau bisa dia tidak lahir gitu. Artinya supaya dia tidak tahu apa-apa, dia tidak rasakan penderitaan ini. Mazmur mengatakan bahwa yang memuji Tuhan itu apa? Orang hidup. Di dalam Mazmur. Itulah yang menjadi ringkasan daripada pelajaran daripada hari Rabu. Mungkin kita bisa lanjutkan pada Ketua Alvin di hari Kamis bersama para leluhur. Siap. Tapi sebelum itu mungkin jadi ada pengalaman dulu ketika biasa di TV, kan perlu ada kisah-kisah menyedihkan gitu ya. Pada saat itu orang tua udah nggak ada gitu ya. Jadi dimintalah kita coba ambil foto-foto orang tua sambil disuting. Kalian melihat foto orang tua dengan sedih dan membicarakan mengenai bagaimana mereka sudah senang dan mereka pasti senang melihat kita dari surga. Bagaimana kira-kira
Menarik. orang Advent harus menyikapi hal ini. Jadi banyak orang di luar yang masih tidak mempunyai pengetahuan yang sama dengan kita. Bahwa orang-orang itu setelah mereka meninggal, mereka sudah bahagia, sudah naik ke surga. Bahagia, tidak rasa sakit. Hanya kebahagiaan saja, karena sudah di surga. Gimana? Nah, pada saat itu memang saya hesitant untuk mengikuti itu. Jadi, saya tidak mengikuti itu, cenderung lebih baik jangan pakai suara. Jadi hanya kami memandang supaya keinginan dua belah pihak tercapai. Nah, tapi bagaimana kita untuk memberikan pemahaman ke orang, ya, dan bagaimana sebenarnya pemahaman kita tentang itu? Apakah orang mati gentayangan, setelah meninggal jangan keluar 3 hari dulu ya, nah karena masih ada di sekitar sini gitu. Nah, itu menarik ya, dan bukan hanya saudara-saudara kita yang di luar kepercayaan kita yang masih memegang pemahaman di dalam. Saya sering melihat di status Facebook saudara-saudara kita yang saya lihat dia Adventist, tapi pada saat ada saudaranya atau orang tuanya, saudaranya lah yang meninggal, dia bilang sudah senang kok kamu, sudah senang di surga, sudah tidak merasakan sakit lagi. Nanti kita ketemu lagi. Kamu sudah bersama-sama dengan yang sebelumnya meninggal, mungkin dia bilang sudah sama-sama kok. Nah, ini luar biasa. Jadi ternyata masih ada saudara-saudara kita yang belum memahami dengan benar mengenai konsep kehidupan dan kematian sesuai dengan firman Tuhan atau Alkitab seperti yang saudara Gary bilang. Dan saya kadang-kadang geli juga. Masa mereka tidak memahami dengan benar mengenai kalau mati ya sudah, kita tidak tahu apa-apa seperti yang Gary, dan kita hanya menunggu. Yang menarik di pelajaran yang tadi Brother Gary bilang itu, bayangkan di terakhir itu dia bilang mau mati itu 1500 tahun orang dikubur, ataupun cuma beberapa bulan, bahkan cuma beberapa hari terus Yesus datang, kita tidak tahu itu. Yang kita tahu waktu kita mati, waktu yang kita hilang itu kita nggak akan tahu. Tidak akan pernah tahu. Apakah kita sudah tidur dalam kematian beberapa ribu tahun ataupun berapa hari, kita tidak tahu. Betul. Jadi tidak ada istilah, aduh kita capek tidur ya. Selama kita tidur ya. Tidak, enggak ya. Tidak ada ya. Jadi sama aja, mau berapa tahun tidak tahu apa-apa. Ketika kita menutup mata dan ketika dengar trompet, Itu dia. seperti 1 detik aja seharusnya. Consciousness hilang dan tiba-tiba muncul lagi. Ini juga Bagaikan jadi konsep tidak ada. yang agak berbahaya kepada orang-orang yang suka jihad. Kita harus ingat itu. Wah, mereka karena mereka yakin akan langsung ke surga atau langsung selamat, ya lebih baik mati saja. Ataupun orang yang sudah tidak ada harapan, kadang-kadang mereka berpikir lebih baik mati daripada hidup, karena kita tahu akan selamat atau langsung di surga, mati saja daripada hidup. Ini yang jadi konsep yang keliru juga. Betul, terima kasih. Tapi sesuai kepercayaan kita bahwa makhluk hidup ketika fisiknya mati, ya sudah tidak ada apa-apa. Karena rumusnya udah broken. Sama kalau saya suka mengartikan, memparabelkan seperti mobil. Mobil, isi bensin, ada listrik, nyala. Habis itu, sudah mati. Bukan berarti itu bensin adalah suatu bentuk lain, energi lain gitu, yang dia bisa jalan-jalan sendiri gitu ya. Nah, itu paling simpelnya. Oke, mungkin kita bisa lanjut lagi ke beristirahat bersama para leluhur. Orang mati tidak tahu apa-apa. Baik, pelajaran hari Kamis, Jumat sudah semakin mengerucut. Hari Kamis ini bicara tentang bagaimana kita mengcounter istilah di Alkitab yang seringkali membuat bingung. Jadi ada istilah seperti beristirahat bersama para leluhur. Di mana itu? Ada di berbagai tokoh Alkitab. Kita lihat mulai dari Abraham. Abraham ketika dia meninggal di Kejadian 25 ayat 8, kalimat di Alkitab seperti ini. Ia mati pada waktu telah putih rambutnya, tua dan suntuk umur, maka ia dikumpulkan kepada kaum leluhurnya. Nah, ini ambigu ini. Apa artinya dikumpulkan kepada kaum leluhurnya? Lanjut, Harun pun demikian. Musa, Harun dikumpulkan dengan kaum leluhurnya. Tidak sampai di situ, Daud mendapat perhentian bersama-sama nenek moyangnya dan ia dikuburkan di kota Daud. Jadi berhenti bersama nenek moyangnya. Ya.
Dan ada juga istilah-istilah yang lain saya tahu seperti itu. Nah, apa artinya? Apakah ini memberikan ruang untuk pemahaman bahwa ketika dia mati, dia langsung pergi bersama-sama dengan DP Papa, mamanya dia, mama papanya dia, nenek moyangnya dia, dan sama-sama mereka dalam keadaan yang tidak mati atau roh mereka bersama-sama. Tentunya ini bisa kita sangkal atau kita tangkal dengan pemahaman yang tadi, bahwa Alkitab tidak menginsinuate bahasa Inggris atau tidak mensuggest bahwa ini berkumpul dengan roh dari leluhur, tapi simply adalah suatu ungkapan bahwa mereka sudah mati dalam satu perhentian dan seringkali mereka bahkan dikuburkan dalam ladang pekuburan yang sama bersama-sama dengan nenek moyang. Jadi tidak ada arti bahwa mereka hidup, roh mereka tetap hidup dan bersama-sama dengan nenek moyang. Bagaimana caranya kita buktikan itu? Ada satu nih, kita lihat di cerita 2 Raja-Raja 24 ayat 6, kalau kita buka ya, ada cerita juga tentang Yoyakim. Yoyakim ini satu raja yang jahat, dia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Tetapi apa yang dikatakan ketika Yoyakim meninggal? Sama, maka Yoyakim pun mati dan dia dikumpulkan bersama-sama dengan leluhurnya. Kalau dia jahat, kalau pemahaman orang itu benar bahwa roh orang baik itu langsung ke surga, ya, berarti kan harusnya dia tidak dibilang bersama-sama dengan leluhurnya, ya. Pasti dia pergi ke tempat lain. Tapi ternyata raja yang baik mau raja yang jahat seperti Hizkia sama istilahnya. Dua-dua juga mati dan dikumpulkan bersama-sama leluhur. Menunjukkan bahwa itu benar-benar hanya satu istilah bahwa mereka berhenti di dalam kematian, sama seperti kematian nenek moyang mereka, dan seringkali juga mereka di dalam beberapa kasus mereka dikuburkan di ladang pekuburan yang sama. Jadi tidak mensuggest bahwa ini adalah roh bergabung bersama-sama dengan roh dari nenek moyang yang sudah hidup. Baik, belajar hari Jumat kira-kira kesimpulan bahwa apa yang kita ketahui tentang kematian sebenarnya sama seperti katanya di pelajaran hari Jumat, kata orang menjalani operasi dan dibius total, ya. Atau sebenarnya tidak perlu dibius, ketika kita tidur malam hari pun, ya, kita tidak tahu apa-apa kadang, ya. Memang tapi indera kita masih ada yang aktif, ya. Kita masih bisa dengar dan akhirnya kita bangun. Tapi kalau dibius mungkin lebih tidur mati. Tapi seringkali pun kita tidur mati, ya. Dan itulah yang Yesus bilang. Yesus memakai istilah bahwa dia hanya sedang tidur, ya. Tidur itu identik dengan kematian, di mana ketika tidak ada kesadaran bahwa the next thing we know ketika kita buka mata, nah itulah antara dua, ya. Kita lihat. Iya, Tuhan Yesus datang, berarti orang dibangkitkan untuk hidup 1000 tahun sesuai kitab Wahyu, atau ketika kita next thing we know, ketika kita buka mata, so perang kok ini Armageddon ini, disuruh melawan orang ini, ya seperti itu. Tapi mungkin saya mau komen singkat dulu. Saya ingat saya beberapa kali menerangkan doktrin ini kepada teman, jadi saya ingat sekali. Pertanyaan yang sering ada adalah sebenarnya jadi apa itu roh dan jiwa? Kalau jiwa mungkin diterangkan tadi di Alkitab bahwa sesungguhnya adalah tanah ditambah dengan nafas kehidupan, itu adalah jiwa, living being, atau seringkali dibilang soul, ya, soul. Tapi seringkali yang menjadi masalah adalah spirit, dan spirit ini tidak diterangkan dengan baik. Sebenarnya spirit ini apa sih? Tapi tadi sudah disinggung oleh Gary, ya, bahwa spirit itu roh, dan roh itu kembali kepada Tuhan. Tapi kalau kalian teman-teman lihat di pelajaran kali ini, sebenarnya mereka interchangeable. Lihat nggak itu breath itu DP bahasa ini apa? Nefes cahaya bahasa Hebrew-nya, ya. Yaitu bahwa nafas, tapi roh juga itu ternyata nafas. Ada buktinya di Ayub 27 ayat 3. Saya lihat dia bahas tentang Ayub tapi tidak dikeluarkan sini. Tapi kalau kita lihat di 27 doktrin itu ada selalu. Ayub 27 ayat 3. Membuktikan bahwa roh itu tidak lain adalah sama dengan nafas kita.
Ayub. Ayub mana ya Ayub nih? Ayub. Wah, susah ini dapat Ayub. Ayub 27 ayat 3, dia bilang begini. Selama nafasku masih ada padaku dan roh Allah masih di dalam lubang hidungku. Roh Allah ada di lubang hidungku. Bahasa Inggrisnya bilang begini. Sama bahasa Inggrisnya. All the while my breath is in me and the spirit of God is in my nostrils. Jadi sebenarnya itu roh, itulah tuh nafas kehidupan. Ini jadi tanah ditambah nafas ya atau roh, itulah jiwa. Ketika roh ini nafas diambil, ya jiwa itu juga tidak ada, jadi mati untuk sementara begitu kan, sisa tubuh kita kembali kepada Tuhan begitu, rohnya, nafas. Jadi kapan itu nafas akan diberikan kembali? Ketika Yesus datang kedua kali. 1 Tesalonika 4 ayat 6 ya, pada waktu tanda diberi maka malaikat penghulu akan datang dan apa katanya? Maka semua yang mati dalam Tuhan akan dibangkitkan lebih dahulu. Jadi saya rasa kita akan belajar di sini sih. Lihat, ini ada belajar tentang neraka, penghakiman dan juga kebangkitan. Jadi logika paling umum adalah kita semua orang Kristen hampir semua percaya akan kebangkitan. Yes, kita percaya akan penghakiman. Yes, kita percaya Yesus akan datang kedua kali. Yes. Tapi kalau kita tidak percaya, kita percaya bahwa kalau kita sekarang mati dan kita langsung ke surga, untuk apa ada penghakiman? Untuk apa lagi ada kebangkitan, ya? Masa kita semua sudah langsung ke surga, ketika Yesus datang, balik dulu dikubur nih. Balik dulu dikubur, kau orang mau rame-rame bangkit ya. Nggak ada gunanya kan? Jadi kita harus, doktrin ini pasti adalah satu kesatuan. Logik, ada kehidupan, ya, lalu ada kematian, lalu ada kehidupan kekal, tapi selanjutnya ada penghakiman, ada kebangkitan dan kehidupan yang kekal. Kira-kira seperti itu. Nanti kita akan belajar lebih lanjut. Terima kasih banyak. Jadi kalau memang kita bisa simpulkan ini sekolah sahabat saat ini adalah Tuhan menciptakan manusia dengan tujuan mulia tanpa kematian. Tujuannya. Tapi ternyata manusia jatuh dalam dosa. Dan siapa yang berdosa, dia harus menerima kematian. Nah, kematian ini bukanlah pintu menuju keabadian. Hanya satu pintu menuju keabadian. Terima Yesus untuk nanti bisa dibangkitkan. Itu keabadian yang kita akan terima. Yang kita perlu kejar itu. Jadi tidak usah termakan dengan tipuan iblis yang dia sudah bilang dari awal. Bahwa kita tidak akan mati. Mati fisik tetap akan gentayangan. Jadi orang-orang akan berpikir, dia hati-hati nggak bicara, dia dapat dengar. Wah, orang sudah mati 5 tahun lalu. Nah, jadi jangan termakan dengan jerat-jerat iblis. Dengan kita termakan jerat iblis, kita menjauhi dari pekabaran Tuhan yang paling utama. Ada tambahan penutup sebelum kita tutup? Menurut saya ini penting, terlebih untuk apalagi saudara-saudara kita yang masih di kampung, yang masih banyak kepercayaan-kepercayaan yang seperti yang sudah dijelaskan tadi. Karena ini pernah dialami juga dulu ya. Tapi ini pasti pekerjaan setan, bukan pekerjaan Tuhan. Jadi pada saat ada orang mati di kampung, beberapa hari kemudian biasanya ada perkumpulan keluarga dan kadang-kadang ada yang sepertinya dirasuki oleh roh orang yang sudah mati. Menurut pengakuan mereka ya, karena tiba-tiba ada keluarga yang sudah berbicara seperti suaranya orang yang sudah mati. Jadi di pesuara waktu dia berbicara seperti orang yang sudah mati itu pesuara, bukan suaranya lagi yang keluar. Jadi ini bisa membuat orang-orang yang kurang imannya bisa terpengaruh. Oh benar bahwa memang orang yang somati itu ternyata dia masih bisa datang merasuki orang-orang yang masih hidup. Ini sangat berbahaya ya buat kita.
apalagi yang lemah iman, oh benar. Jadi ada bukti bahwa memang seperti pelajaran kita, roh itu ternyata masih ada, roh orang mati itu masih ada. Tapi kita sangat yakin bahwa itu adalah pekerjaan siapa? Pekerjaan iblis. Dia bisa menyerupai apa aja, bahkan bisa menyerupai anak Allah, bisa menyerupai Yesus nantinya pada saat sebelum kedatangan Yesus. Jadi ini yang perlu kita waspadai. Terima kasih. Ini kayaknya merangkumkan semuanya itu. Masih ada lagi? Sudah? Oh, sudah. Merangkumkan semuanya. Terima kasih untuk saudara-saudara yang melihat di Zoom atau di Facebook. Kalau ada pertanyaan jangan sungkan untuk dituliskan di chat. Kami bisa menjawabnya. Untuk menutup diskusi kita, kami rindu nyanyikan satu lagu. Bahwa kehidupan kekal itu hanya kita terima di sorga. Jadi kita seharusnya rindu pergi ke surga. Lagu berikut judulnya Rindu ke Surga. Kiranya kita semua dapat terberkati. Satu, dua. Cek, cek. Cek. Cek, Oke. cek, cek. Satu, dua, tiga. Betapa ku rindu negeri yang indah yang disediakan Bapa. Sana orang saleh memuji Tuhan, di surga senang kekal. Ku rindu ke surga, sana rumahku. Rindu masuki gerbang mutiara, tak pernah bersusah atau gentar, di surga ku hidup kekal. Sanaklah ku pandang wajah Rajaku yang telah mati gantiku. Bersuka cita selama-lamanya, di surga senang kekal. Ku rindu ke surga, sana rumahku. Rindu masuki gerbang mutiara, tak pernah bersusah atau gentar, di surga ku hidup kekal. Ku rindu ke surga, sana rumahku. Rindu masuki gerbang mutiara, tak pernah bersusah atau gentar, di surga ku hidup kekal. Amin. Terima kasih. Selamat sahabat saudara-saudara. Kiranya kita semua memperoleh berkat sahabat yang indah sampai kita bertemu di sorga hidup kekal.